terhalang. Nah, itu mulai kelihatan dari sini ya. Meli cerita ya. Jadi terhalang setelah peletakan batu pertamanya tidak disetujui oleh Kementerian apa namanya? Kementerian Hutan ya. Tidak dapat karena ini menyangkut hutan lindung nasional dengan provinsi. Yang di kirinya provinsi punya. Ini kan dibatasi sungai ini sebelah sungai kecil. Yang kanan ini nasional punya nih. Jadi tidak bisa membuat atau merusak hutan. Jadi tidak dapat persetujuan dari kementerian kita. Namun datanglah itu Megawati meletakkan batu pertama dengan tim-timnya itu ya, ahli-ahlinya, insinyur-insinyurnya dari lulusan negeri kita nih, dari ITB. Namanya pasukan Cap Gajah namanya. Nah, pasukan Cap Gajah itulah dia, ada kementerian PUPR-nya segala macam ya. Jadi itu yang mengadakan penelitian sebelumnya itu ke sini. Jadi setelah dapat hambatan ya lobby akhirnya dapat persetujuan. Berapa pohon yang ditebang besar kecil itu diganti 3 kali lipat, penanamannya kembali, katanya begitu. Itu orang-orang kementerian itu yang cerita waktu itu, ahli bawa. Sehingganya ini ada yang diputus, ada yang di-cut ya, jalan lama dengan jalan baru ya, sehingganya nanti ada kita lewat jalan lama, ada lewat jalan baru sampai nanti kita ke Kelok 9. Yang ini bukan namanya bukan Kelok 9, ini jembatan layang Kelok 9. Yang Kelok 9-nya nanti di atasnya. Nah, salah satunya masuk dari sini nih. Ini jalan lama nih yang jembatan. Nah, ini yang Kelok 9, Kelok 1-nya di atas nanti. Nah, setelah itulah Pak Ibu. Jadi menurut insinyurnya kalau dibikin jalannya lurus, kembali ke Kelok 9 nih ceritanya. Jalan lurus itu terlalu panjang tanjakannya, turunannya juga begitu. Jadi untuk mobil-mobil barang, mobil kargo yang serat muatan itu sudah pasti kesulitan mendaki dan menurun. Sehingganya dibikinlah seperti ini, spiral obat nyamuk kan, yang kali jalannya kita nanti melingkar-lingkar nih Pak Ibu. Ini kita di posisi jalan jembatan 1 baru. Nah, ini yang mobil truk ini jalan lama nih, yang dipotong, diluruskan ke sana. Ini di pangkal jembatan ini jalan lama, Ibu lihat tuh, ada WC itu jalan lama tuh. Nah, nanti di atas kita jalan lama lagi yang dilebarkan. Nah, ini juga jalan baru jembatan layangnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Namun ini sebetulnya tidak sebagai objek wisata yang legal ya, ilegal sebetulnya. Namun pandai-pandai orang awak, kalau pemandangan udah bagus maka timbullah warung-warung kayak gini nih. Ya, warung kayak gini sudah dapat mencari nafkah di sini, sampahnya nggak dikumpulkan, dibuang sembarangan ya. Jadi tapi orang kita nih ya, bukan di sini, bukan di mana ya. Nah, ini yang merusak pemandangan. Udah berapa kali dibongkar, kemudian muncul lagi seperti jamur gitu. Dibongkarnya 10 toko-toko kayak gini ya, warung-warung kecil nih, yang timbulnya nanti 20. Nah, ini jalan lama Ibu-ibu, yang ini jalan lama nih. Tapi dulu ukurannya lebih kecil dari ini. Nah, iyalah orang Jambi bersih ya. Makanya kulitnya putih-putih, kuning-kuning, kuning lansat, kata busu. Nah, nanti kita naik ke atas. Kita lewat jalan lama dulu Ibu-ibu. Jalan lama, ini jalan lama ke kiri nih, lihat nih, bercabang 2 jalan di depan, kayak lidah ular ya. Nah, lihat tuh. Yang motor turun itu jalan lama, itu yang Kelok 9. Jalan lama. Kita lewat jalan lama dulu. Nggak tinggi dah ya? Ya biar tahu rasanya ya. Dulu inilah yang bikin macet kalau udah libur panjang, tak akhir tahun, lebaran jangan ditanya. Nah, ini yang bikin macet, buka tutup jalannya. Cuman ada 2,5 kilo panjangnya Kelok 9 ini, termasuk flyover. Nah, itu bisa macet di sini berjam-jam. Itu 4 jam, 5 jam, bahkan ada yang 9 jam lebih kena macet ya, karena jalan sempit. Kalau kita lewat sini, yang dari atas, mobil dari atas harus ngalah ya, dia nahan gitu. Jadi memprioritaskan yang menanjak, mendaki. Jadi kalau kita seandainya ini jalannya dua arah, kalau kita dari atas ada mobil dari bawah, kita nahan gitu, kita tahan ya, lewatkan dulu yang atas. Nah, bayangkan ibu-ibu mobil yang besar, mobil berat, panjang kan susah nih. Semua jalan dipakai sama dia. Jadi itu yang bikin macet, buka tutup. Nah, semenjak jembatan layang ada, sudah kuranglah macet ya, kurang macet. Ya, menghubungkan di antara 2 provinsi, Sumbar dengan Riau. Ya, itu Bu ceritanya. Nah, inilah yang Kelok 9 ya. Beginilah kalau sampai Beginilah kalau sampai kurang lebih ya. Beda-beda style ya. Beda tipis.
Kalau 44 itu kilonya semakin ke bawah makin tajam, makin pendek kilonya. Nah, ini dia. Jalannya sempit, tebingnya tinggi. Kalau mobil besar bayangkan tuh, ada yang bisa tembus sekali, ada yang enggak. Sini. Nah, itu ibu-ibu. Jalannya yang menghubungkan Sumbar Riau. Tunggu dulu. Ini pemerintah Hindia Belanda yang bangun. Makanya ada lagunya Sinar Riau Kilo 9. Inilah lagu-lagu kena ini tuh ya. Sinar Riau Kilo 9. Sinar Riau ya. Bis umum, bis reguler perantau Minang yang sukses di Riau. Namanya jadilah dikasihlah nama bisnya bis Sinar Riau. Supaya PAD-nya pajaknya ke Riau. Kita balik arah ibu ya. Nah dari sini kita dari sini balik arah belok ke kanan. Nah kalau mau ke Riau Pekanbaru Dumai atau Medan lewat 50 bisa lewat sini, atau ke Jambi bisa lewat, tapi lebih jauh, kilometernya lebih jauh. Ya ibu-ibu ya, itulah tadi Kelok 9 yang asli ya. Yang dinamakan dengan Kelok 9. Kalau ini jembatan layang Kelok 9, ada juga ke bawah Kelok 9-nya. Karena posisinya memang di daerah Kelok 9 ya. Beginilah ibu-ibu suasananya di liburan. Yang seperti tadi baru saja diceritakan, ini bukanlah tempat objek wisata yang ada retribusi ya, tiket masuk, kecuali ini parkir itu pandai pada pemuda-pemudi sini saja. Bayangkan lihat jalan yang udah dipakai buat jualan. Nah itulah hebatnya orang awak ya, orang Indonesia ya. Nah itu makanya lomba lari orang Padang Sumbar kalah selalu, karena setiap belokan dia ingat itu bikin warung, jualan jagung, jualan kopi, nasi goreng ya, itu masuk yang terbayang. Nah sini sudah mengganggu ya, lihat tuh foto-fotonya di sini ibu-ibu, dia nggak ada pengamannya tuh, lihat tuh, kita foto di sana ibu-ibu. Oke. Ya cuman 15 menit saja, hati-hati menyeberang, jangan ini nyeberang.